Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Ya, kalian tadi sudah berdoa. Yuk kita semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kalian sudah berdoa. Sekarang kita mau mulai pelajaran. Tapi seperti biasa, seperti minggu kemarin, kita buat keyakinan kelas dulu, ya? Siap? Mau? Ya, mau kita nanti sekarang keyakinan kelas kita? Oke, yuk. Yang pertama, kita mau membuat keyakinan apa ya? Keyakinan kelas. Kira-kira apa saja yang akan kita sepakati? Melaksanakan tiket. Oke, sudah melaksanakan tiket dari ini? Sudah. Yang kedua apa lagi sayang? Yang kedua, ngepel. Kalau ngepel biasanya dilakukan kalian apa dilakukan sama Mas Wadi? Iya, berarti selain ngepel ya, apalagi ya? Oke, buang sampah di tempatnya. Buang sampah ada tempatnya. Apalagi ya? Apalagi yang ketiga? Menyapu sudah. Membuang sampah pada tempatnya ya. Apalagi? Kalau di dalam kelas kita kata Mbak Samantha jangan berisik, berarti harus diam ya. Harus diam saat diam saat guru menjelaskan. Apalagi ya? Ya, saat guru menjelaskan. Apalagi sayang? Iya, apakah ada yang main di atas meja? Berarti harus duduk di duduk di atas kursi, bukan berdiri di atas meja. Duduk di atas kursi. Apalagi ya? Oh, nggak boleh makan. Ya, berarti apa ya? Kalau di dalam kelas nggak boleh makan, berarti kalau makan di mana, Mas? Betul. Makannya di luar kelas. Makan di luar kelas. Apalagi ya? Jangan tidur. Iya, kalau tidur di mana? Harus main di kelas ya. Harus konsentrasi. Kita nggak boleh tidur kata Mas Haji. Nanti harus konsentrasi. Terus konsentrasi. Apalagi ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalian aturan di sekolah tahu apa enggak ya? Ya, kalau aturan di sekolah ada aturan, berarti kita harus bagaimana? Ya, bersihin meja. Ya, sudah ini melaksanakan tiket. Yang coba kita baca dulu yang pertama apa? Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, ya saat guru menjelaskan. Yang keempat, duduknya di atas kursi, tidak boleh naik ke atas. Yang kelima, kalau sudah masuk ke dalam kelas,
Saya Bapak, kita waktu sebentar. Saya di sini ditugasi oleh pendidikan guru penggerak yang saya miliki di angkatan ini untuk melaksanakan modul 1.4 aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Saya kalau Bapak berkenan, saya meminta izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh begitu, untuk pelaksanaan itu saya izinkan Ibu melaksanakan di diseminasi budaya positif. Kira-kira tempatnya di mana ya Bu ya? Tempatnya nanti kami laksanakan di ruang kelas 1. Di sana yang terbiasa untuk melaksanakan KD ataupun pertemuan-pertemuan nanti sudah ada proyektor dan sudah ada layar yang bisa untuk dilaksanakan budaya tersebut. Terima kasih. Programnya kelas 1, tolong walaupun biasa untuk tapi nanti dicek lagi ya, cek lagi karangannya biar nanti dalam pelaksanaan diseminasi ini tetap berjalan lancar. Jadi itu maaf tujuannya ya, tujuannya itu nanti supaya bisa diaplikasikan kepada semua pendidik untuk mengetahui tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, sehingga peserta didik kita dapat terarah, dapat kita dukung agar menjadi anak yang berkarakter profil belajar Pancasila. Bagus, bagus sekali Bu, itu tujuan yang kita itu, dan tolong Ibu ya nanti setelah ini tetap Ibu semangat melaksanakan tugas dari guru penggerak, apalagi setelah nanti pelaksanaan di diseminasi budaya positif, nanti itu belakang Ibu yang ini. Kemudian kira-kira berapa guru Bu yang ikut? Kalau bisa semuanya Pak, semua baik itu penjaga maupun guru mapel nanti diikutkan agar mengetahui apa itu tentang budaya positif yang nantinya dipraktekkan di sekolah kita. Oh ya, nah itu walaupun itu ya, kita sudah melaksanakan beberapa budaya positif seperti misalnya gerakan selamat pagi itu juga termasuk juga juga itu bertemu dengan teman mengucapkan salam juga itu merupakan salah satu budaya positif yang Ibu izinkan. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan di diseminasi budaya ini nanti sudah lancar dan bisa diimplementasikan di sekolah ini, sehingga setelah ini nantinya prestasinya akan meningkat baik akademik maupun non akademik. Gitu ya, silakan. Atau nuwun atas kesempatan saya Pak. Jadi saya laksanakan sesuai dengan harinya nanti dari Rabu sekitar pukul 12 setelah pembelajaran selesai. Jadi itu berapa waktunya berapa menit? Ya nanti kurang lebih harusnya 60 menit, tapi nanti kami tambahkan ya setidaknya ya kurang dari 60 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDNI Bukit Barat, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDNI Bukit Barat, yang terhormat Ibu Edi Rahmawati selaku CDP Angkatan 8,
Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1 ini guna melaksanakan atau mengikuti yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri Lubuk Tengah 4 yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Edi Rahmawati selaku Sekretariat Tahun 8. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian diseminasi CPP Angkatan 8 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan basmalah. Mudah-mudahan acara nanti dapat tercapai dengan masalah ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengingat acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri Lubuk Tengah 4. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul misali yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu yang selamat bersedia, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada siang yang cerah ini, siang yang bersahabat ini, kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, berkumpul di tempat ini dalam kegiatan yaitu diseminasi budaya positif dan akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bu Edi Rahmawati. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kata diseminasi artinya yaitu menyebar luasan atau gagasan. Kata ini biasanya untuk menjelaskan suatu proses penyebarluaskan informasi yang berupa suatu inovasi dengan tujuan meningkatkan kualitas individu atau kelompok. Bapak dan Ibu yang dihormati, sebenarnya di sekolah kita sudah melaksanakan beberapa budaya positif. Antara lain misalnya itu kegiatan selamat pagi yang kita dilaksanakan oleh SD kita. Kita buat jadwal kegiatan selamat pagi, misalnya hari Senin saya dengan Mas Fedi, hari Selasa Pak Komara dan Pak Yasin, hari Rabu Pak Saiful dan Bu Lera, dan seterusnya. Punya tiket datang di sekolah atau sampai di sekolah itu jam 6.30 menit. Kemudian berdiri di depan gerbang menyambut anak-anak yang sudah datang atau berangkat. Sebelum masuk halaman, anak-anak berjabat tangan dulu dengan guru tiket dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak masuk. Ini juga meningkatkan budaya positif, yaitu membiasakan anak jika bertemu dengan bapak ibu guru berjabat tangan dan mengucapkan assalamualaikum. Contoh yang lain yaitu sholat berjamaah. Kita jadwal sholat berjamaah untuk kelas 6 hari Senin, kelas 5 hari Selasa, kelas 4 hari Rabu. Ini juga untuk meningkatkan budaya positif di kita, yaitu meningkatkan impact anak-anak kita, sehingga beberapa atau misalnya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kalau ibu yang terhormati, nanti di seminasi budaya positif ini artinya tak modul 1.4 titik 9 nanti akan disampaikan oleh Bu Gati Rahmawati. Insya Allah setelah penyampaian ini kita akan lebih baik lagi dalam budaya positif, lebih lengkap lagi, dan betul nanti insya Allah berarti dengan pemaparan di diseminasi penerapan budaya positif ini nanti kita akan meningkat baik prestasi akademik maupun non akademik. Jadi saya harapkan nanti berarti di sini juga bisa merubah atau menambah atau melengkapi budaya yang positif di SD kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti apa yang dikatakan sampai oleh berarti bermanfaat bagi kita semua atau bagi sekolah. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian atau pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati, yaitu CPP Penggerak Angkatan 8. Kepada Ibu Eti Rahmawati kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini memang tugas saya untuk memaparkan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Tugas yang kami lakukan memang untuk kepentingan kami, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Saya di sini tidak akan menggurui ataupun memberikan beberapa pelajaran, tetapi saya di sini sifatnya yaitu sharing atau berbagi dalam budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Berikanlah kami waktu untuk memaparkan sedikit tentang hasil dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Ya, pastinya karena kita sudah sering ketemu, maka tak kenal maka tak sayang. Nah, inilah profil dari saya, Eti Rahmawati, SPD SD, CJP Angkatan 8 dari SD Negeri Kebutuhan 4 yang kita cintai. Ya, sebelumnya dari budaya positif, kita kenal pada filosofi Ki Hajar Dewantoro yang telah memaparkan bahwa guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid sebagai benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah,
memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Sama saja seperti yang sudah pernah kita pelajari di platform Merdeka Belajar, yaitu bagaimana Ki Hajar Dewantara memberikan filosofi tentang bagaimana cara kita menuntun anak supaya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat pada umumnya. Nah, pada setelah ini yaitu perubahan paradigma belajar. Apa saja perubahan paradigma belajar? Yang pertama yaitu menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, pembelajaran yang inovatif. Dan yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Ini di sini adalah masih pemaparan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid. Kita sebagai guru pastinya menjadi sebagai pelayan bagi siapa? Bagi murid-murid kita. Untuk apa? Untuk menuntun murid-murid kita menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang inovatif itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Pembelajaran yang menyenangkan. Ya, pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran inovatif bisa ditambahi mungkin yang lain. Munculnya Oh iya, terima kasih. Munculnya ide-ide baru. Pembelajaran yang kreatif. Mungkin bisa menggunakan beberapa media seperti proyektor LCD seperti ini, atau mungkin media-media nyata yang bisa diterima oleh anak didik kita. Begitu juga dengan pembelajarannya yang menyenangkan, jadi tidak jenuh, anak tidak bosan dalam menerima pembelajaran. Oh ya, dari paradigma perubahan tersebut, maka kita bisa mengetahui paradigma beberapa stimulus dan respon pada pendekatan teori kontrol. Dari kita bisa lihat antara stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, di sini realitas atau kebutuhan kita itu sama, padahal menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Begitu juga dengan murid kita. Menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi sebaliknya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Dari sini, apakah bisa diterima menurut Anda, menurut Bapak Ibu, apakah sesuai dengan gambaran yang sering kita alami di setiap hari pada saat kegiatan di pembelajaran kita? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sering artinya kita mendapatkan berbeda-beda, kita semuanya sama. Ya, terima kasih Bapak Yasir. Ya, sering kita mengalami perbedaan dari setiap pandangan anak didik kita, karena masing-masing anak itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Nah, dari paradigma tersebut, maka kita merujuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Kebajikan yang menurut profil pelajar Pancasila yang sudah sering kita kenal. Ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlakul karimah.
berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global, kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Itulah beberapa profil pelajar Pancasila yang nantinya siswa kita itu diharapkan mempunyai beberapa nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila ini kemudian nanti kita teliti beberapa atau kita amati anak-anak yang nantinya akan mempunyai nilai-nilai kebajikan yang mana yang menonjol bagi anak-anak itu. Ya, selanjutnya dengan profil pelajar Pancasila tersebut maka kita diarahkan untuk memiliki disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, membentuk karakter tanpa hukuman, mengasah keterampilan sosial dan keterampilan hidup, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, memiliki pikiran yang jangka panjang. Dari sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Maksud dari disiplin positif ini adalah membentuk karakter anak, yaitu kepercayaan diri mereka, membentuk karakter tanpa hukuman. Jadi anak akan merasa nyaman, tidak merasa takut kalau mereka berbuat kesalahan. Ya, terus mengasah keterampilan sosial dan keterampilan hidup. Keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang dimaksud adalah anak akan tanggap dengan keadaan sosial yang nantinya hidup di masyarakat, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, memiliki pikiran jangka panjang. Anak tersebut akan terbiasa dengan tindakan-tindakan yang positif. Nah, dari situlah lanjut dengan motivasi perilaku manusia. Apa motivasi perilaku manusia? Kebanyakan itu dari beberapa masyarakat itu ada yang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku ini, manakah di antara Bapak Ibu yang sering kita alami? Dari nomor 1, 2, 3, yang mana? Yang nomor 2. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pak Pendi? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagus sekali. Ada lagi yang memilih nomor 1? Ya, monggo Pak Komaran. Kalau menghindari ketidaknyamanan, siswa kalau diberi tugas banyak mereka merasa tidak nyaman, mereka tidak ingin seperti itu, pengennya yang simple, yang sederhana, kemudian tidak ingin tapinya seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Ini betul apa yang disampaikan oleh Pak Komara, bahwa biasanya anak didik kita sering menghindari soal-soal yang terlalu banyak. Nah, itu merasa beban, merasa itu adalah sebuah kesulitan, sebuah beban yang teramat sangat berat, sehingga motivasi perilaku tersebut seringnya ada. Ya, yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin pada saat kita bekerja di atau aktivitas di SD ini, kita ingin terlihat supaya wah ini hebat, wah ini kerjanya kreatif, ini kerjanya memang tepat waktu. Nah, itu mungkin semata-mata memang orang tersebut ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu juga dengan murid kita.
kadang di depan gurunya itu seolah-olah anak itu baik, dalam arti cari perhatian. Apapun yang berdampak positif dilakukan oleh anak tersebut. Tapi ternyata di belakangnya ada anak yang tidak melakukan hal-hal yang baik yang ditujukan pada saat ada gurunya. Nah, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah timbul dari motivasi yang sangat bagus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup maksudnya tentang mungkin anak tersebut ekonomi, berhubungan dengan ekonomi. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, biasanya memang berhubungan dengan cinta, dengan menghargai, menghormati, bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan ingin sekali untuk diterima. Begitu juga dengan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau kebebasan berarti setiap anak pasti ingin, iya betul, memiliki kebebasan yang bagaimana? Otomatis yang tidak tertekan, yang tidak diikat oleh aturan. Begitu juga dengan kesenangan. Ya, menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar manusia yang paling bertahan hidup. Nah, apabila di kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan apa ya? Menimbulkan ketidaknyamanan pastinya. Nah, akan merasa berakibat mungkin ada dampak yang kurang bagus dari anak tersebut atau dari orang tersebut. Nah, ini ada beberapa kasus. Kira-kira, monggo silakan dibaca Bapak Ibu. Dari kedua kasus ini, manakah kebutuhan dasar yang belum dimiliki oleh siapa ini? Aro. Setiap pembelajaran seni budaya, Aro selalu membuat kegagalan dengan meminjam pensil warna pada teman-temannya. Akibatnya, teman-teman banyak yang merasa terganggu dengan sikapnya. Kira-kira kebutuhan dasar apa ya yang tidak dimiliki? Kasih sayang, ya bisa juga. Ada yang lain? Ya, setiap pembelajaran harus selalu membuat kejenuhan dengan meminjam pensil warna pada teman-temannya. Sebabnya teman-teman banyak yang merasa terganggu dengan sikapnya. Ini tidak kurang dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti yang tadi kami paparkan, yaitu kebutuhan mungkin kebebasan, kasih sayang, dan kebutuhan hidup. Kalau yang kedua, saat pembelajaran di kelas, Yasmin mencari perhatian dari gurunya. Yasmin suka mengganggu temannya dengan berjalan-jalan mengelilingi meja temannya. Apakah kebutuhan dasar yang belum dimiliki oleh Yasmin? Iya, kalau ini kasih sayang sudah jelas sekali karena sering cari perhatian dari seorang gurunya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab. Silakan tepuk tangan untuk diri sendiri. Lanjut. Nah, dari beberapa yang tadi sudah disampaikan, sudah dijawab, maka ada beberapa yang dikelompokkan menjadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat satu arah tanpa ada kesepakatan dengan murid, baik dalam bentuk fisik maupun psikis.
murid atau anak disakiti oleh kata atau perbuatan. Sedangkan konsekuensi yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari ketiga ini, menurut panjenengan, menurut Bapak Ibu, lebih berat yang mana ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Restitusi. Iya, pasti bagus ya. Bagaimana Pak Kumara? Yang bagusan yang restitusi. Iya, yang restitusi. Yang mengarah ke yang lebih baik. Betul. Adakah yang bisa memberikan contoh? Contohnya. Ya, kira-kira kalau misalkan hukuman sudah jelas, hukuman itu bersifat satu arah. Biasanya itu dari peraturan atau tata tertib yang tidak dilaksanakan oleh murid tersebut. Biasanya hukuman itu nantinya dalam bentuk fisik maupun psikis. Ya, kalau tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, bisa memberi contoh Pak Kumara? Contoh dari restitusi misalnya si A tidak ulangan mendapat nilai rendah, kemudian kita tanya kamu di rumah bagaimana belajarnya, belajar apa tidak. Nah, ketika dia jawab tidak, maka kita arahkan bagaimana dia untuk memperbaiki sikap di rumahnya, yaitu untuk belajar lebih banyak sehingga nanti ketika ulangan berikutnya atau direvisi nilainya bisa lebih baik lagi. Jadi anak disuruh bersenyum dengan perjuangannya atau belajarnya dalam meraih nilai. Karena tadi nilainya kurang bagus, maka disuruh refleksi sehingga nanti ulangannya lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Bisa aplaus buat Pak Komara atas memberikan contoh dari restitusi. Betul sekali. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak menghukum meskipun anak tersebut melakukan kesalahan. Baik, apakah ada pertanyaan dari hukuman, konsekuensi maupun restitusi ini? Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini, yang manakah hukuman atau konsekuensi? Silakan nanti bisa dijawab di kertas lembaran ini. Satu itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berdiri di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang keenam, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Silakan diisi kira-kira manakah yang masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Silakan yang pertama kira-kira apa Pak Guru Pedi? Masuk yang mana? Yang pertama yaitu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Ya, Bu Atun. Yang saya dan jangan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada belajar. Konsekuensi. Pak Yasin.
kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah Masuk masuk dalam hukuman. Oke, Pak Komara. Berjemur di lapangan basket kalau bebas. Kali Yang lapangan ngobrol dengan teman itu maksudnya hukuman. Itu. Ya. Berikutnya satu lagi. Mbak Rika, silakan. Rika. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu karena tidak bisa jawab pertanyaan itu termasuk hukuman konsekuensi. hukuman Tersebut manakah yang hukuman atau konsekuensi? Tadi sudah bareng-bareng kita melihat membaca apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Bisa dilihat lagi sebelumnya. Ini hukuman bersifat satu arah tanpa ada kesepakatan dengan murid, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh kata atau perbuatan. Misalkan tadi anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, berarti kamu nanti harus lari-lari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, biasanya hukuman itu berupa peraturan dari satu anak yang membuat adanya atasan kita, itu berupa hukuman. Kalau kita tidak menaati, maka nanti akan ada sanksinya atau hukumannya. Kalau konsekuensi itu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kalau konsekuensi itu dibentuk atau disetujui oleh semua warga sekolah. Nah, begitupun dengan kasus yang tadi. Dari kasus yang pertama 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira tadi apa? Frekuensi. Nah itu. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Kira-kira apa? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Iya, hukuman jelas sekali. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi apa hukuman ya? Itu bersifat hukuman kaki satu. Iya, fisik dan fisik hukuman. Ya, oke. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, berarti Bapak Ibu sudah memahami mana yang hukuman, konsekuensi, dan tadi sudah disampaikan restitusi. Oke, lanjut. Ada beberapa 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada yang bertindak sebagai penghukum, bertindak sebagai teman, bertindak pembuat merasa bersalah, atau bertindak sebagai pemantau ataupun manajer. Yang manakah kita? Semuanya. Iya. Adakah yang bisa memberi contoh dari semua posisi kontrol tersebut? Menghukum ketika siswa itu bersalah. Iya. Terima kasih Pak Yadid. Menghukum ketika anak tersebut bersalah. Ya. Terus kalau menjadi teman? Menjadi teman artinya menerima curhatan dari siswa. Menerima curhatan dari siswa. Terus yang ketiga, membuat merasa bersalah. Adakah yang memahami membuat merasa bersalah? Ya. Misalkan gini, ada seorang anak yang terlambat, terus atau tidak mengerjakan PR, terus anak tersebut sama sekali tidak mau mengerjakan PR. Akhirnya seorang guru seolah-olah tidak berkata kasar, tidak berkata keras, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, tetapi seolah-olah kayak menyindir seperti itu. Nah, itu namanya membuat merasa bersalah. Demikian kalau menurut posisi kontrol.
Terus yang keempat, pemantau. Adakah yang sudah tahu pemantau? Kita sebagai guru memantau ketika murid mengerjakan tugas, biasanya guru itu berkeliling kepada murid sejauh mana murid itu telah menyelesaikan pekerjaan. Oh ya, pemantau itu memang hanya sekedar memantau saja, tapi tidak memberikan semacam solusi. Ya, tidak menjadikan anak tersebut seolah-olah dibiarkan saja. Seperti itu ya, Pak ya. Oke, yang terakhir sebagai manajer. Adakah yang tahu, Pak Saiful, manajer? Guru bisa memberikan keputusan ataupun memberikan sebuah kontrol aturan dalam kelas. Oke, terima kasih. Ya, diharapkan seorang guru itu menjadi posisi seorang manajer. Ya, beliau itu seorang guru itu selalu memberikan solusi bagi apa yang dihadapi oleh peserta didiknya. Kita diharapkan itu tidak selalu menghukum, tidak juga sebagai pembuat merasa bersalah, ataupun hanya sekedar memantau. Tetapi kita mencari sebuah solusi dari setiap permasalahan peserta didik kita, baik itu anak itu bersalah maupun tidak. Ya, kita memberikan arahan-arahan atau menuntun anak tersebut untuk bertindak ke karakter yang positif. Demikian. Adakah yang masih mau menambahi? Ya, ini ada keyakinan kelas, yaitu apa sih keyakinan kelas itu? Biasanya ciri-ciri dari keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret, dibuat dalam bentuk positif, kalimat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi curah pendapat. Jadi semuanya anak-anak tersebut ikut berpendapat, kira-kira nanti membuat keyakinan kelas apa saja ya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Keyakinan kelas itu tidak bersifat paten selama 1 tahun. Bisa jadi dalam 1 minggu itu kita bisa merubahnya. Kira-kira di kelas Bapak Ibu sudahkah membuat keyakinan kelas? Oh ya, oke, nanti kita belajar bersama. Iya, ciri-cirinya itu tadi yang sudah disampaikan. Terus nanti dari kalau misalkan kita buat di kelas rendah, itu biasanya peserta didik tidak mungkin menuliskan sendiri. Ya, misal di kelas 1 seperti saya itu tidak bisa anak tersebut menuliskan keyakinan kelas yang begitu panjang lebar, sehingga kita bisa bantu, terus bisa bantu. Tapi kalau beda lagi di kelas 4, anak yang sudah memahami kalimat, biasanya anak nanti diberikan beberapa kertas atau kertas sobekan atau di nanti bisa ditulis masing-masing, kemudian diberi tanda tangan, ditempelkan, dan nanti dipajang di dinding, sehingga mereka tahu bahwa keyakinan kelas ini yang harus kita sepakati. Ini ada contoh dari keyakinan kelas yang pernah saya lakukan. Berikutnya juga ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu mengetahui validasi tindakan pertama, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan tersebut. Nah, ada beberapa cara pada saat kita menghadapi peserta didik kita yang melakukan pelanggaran tidak mengerti keyakinan, maka kita buat segitiga restitusi. Yang positif yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, kita sudah melakukan beberapa budaya positif seperti baris berbaris sebelum masuk ke dalam kelas, bersalaman dengan guru, dan melaksanakan upacara setiap hari Senin. Ini juga ada beberapa budaya positif dari beberapa siswa kita, mencuci tangan, mengepel atau melaksanakan tiket, dan membuang sampah di tempatnya. Oke,
terima kasih Bapak Guru hebat. Demikianlah diseminasi yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan atau aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati selaku Sekretariat Pelaksana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti atau yang dijelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Duku Tengah 04 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembicara apabila ada kata atau kurang dengan itu, maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti atas pemaparan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan. Saya senang sekali karena lebih memahami tentang budaya positif. Saya akan berusaha untuk mempraktikkan pada siswa di SD Negeri Duku Tengah 04. Pemaparan diseminasi budaya positif sangat menarik, banyak pengetahuan yang baru tentang budaya positif. Semoga kedepannya Bu Eti akan sukses mengikuti pendidikan guru penggerak dan mau berbagi pengalaman praktik baik yang sudah dipelajari dari modul pendidikan guru penggerak. Sukses selalu Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penjaga SD Negeri Duku Tengah 04. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Eti. Saya menjadi lebih tahu tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Saya senang mengikuti diseminasi budaya positif karena menambah pengetahuan untuk diri saya. Sukses selalu Bu Eti mengikuti calon guru penggerak. Semoga diberikan kemudahan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.